Essien dari Chelsea. Lu tahu nggak? Fakta baru berarti. Mimpi Essien itu main di Persib, bukan di Chelsea. Chelsea itu hanya batu loncatan Essien. United versus Bayern Munchen Munchen di ya. Liga Champion 1999. Di saat itu juga MU meraih treble winner. Treble winner pertama kali dan satu-satunya, nggak akan treble winner lagi. Gak tahu. Soalnya setahu gue itu yang treble winner 2 kali itu hanya Barca. Tidak ada lagi tim-tim yang bisa treble winner. Kalau itu saya nggak berani lawan. Maaf fans Barca ya. Nah bro, tadi kan kita udah bicara banyak nih kan, Iya, terkait pertandingan MU versus Southampton. Ya, prediksi buat ntar malam ya. Ntar malam. Nah, pertandingannya. Iya. Nah. Bentar. Terus tadi juga apa? Kita udah tebak berapa skornya nanti. Iya. Mudah-mudahan sih Akurat. pertandingan nanti ya nggak inilah apa skornya nggak jauh beda lah. Jadi pernah bro, jadi kemarin nih temen gua pendukung Chelsea, Iya. kita prediksi juga nih. Nah tapi prediksinya dia 3-1 menang Chelsea dan akhirnya dibantai 3-0 Chelsea. Kan sudah diingatkan. Aduh, ingat coba ingatin lagi. Untuk pendukung Chelsea, Nah. jangan didukung. Ganti aja kan masih banyak yang lain. Masih banyak klub-klub bagus. Iya, jangan dukung yang itu. Mending kalau mau dukung, kalau lu suka biru, mending dukung Persib aja dari Chelsea. Iya, benar. Dukung Persib. Iya kan? Iya. Persib konsisten di papan atas. Iya, Chelsea ada ini siapa di Persib? apa? Orang luar. Essien dari Chelsea. Lu tahu nggak? Fakta baru berarti. Mimpi Essien itu main di Persib, bukan di Chelsea. Chelsea itu hanya batu loncatan Essien. Bisa ngepas gitu ya? Semangat nggak? Sepakat. Essien ini dari Chelsea. Ketika mau ini pindahnya ke Persib. Mungkin dia kira di Persib bayaran lebih mahal kali. Enggak, emang Persib ini tim papan atas, jadi dia maunya main di Persib. Iya. Eksis lagi dia. Iya. Nah, bro, tadi kan lu bilang nih, kalau lu tuh suka Manchester United. Yoi. Nah, gue mau nanya nih, ada nggak sih selain Manchester United klub yang lu suka? Klub yang gue suka selain Manchester United. Mungkin lu sering nonton Kalau itu. gue sih Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Kenapa lu suka Real Madrid, bro? Karena menurut gue Real Madrid itu salah satu klub yang emang pemainnya tuh bener-bener all-star semua. Pemain Madrid itu hampir semuanya bener-bener all-star. Nah menurut gue di situ, dan gue apa sih kayak sedikit kayak respect atau keren banget sih. Kayak apa ya? Kayak waduh keren banget nih cara permainan dia, pemain-pemainnya dia, per individualnya, emang skill-skillnya tuh mereka bagus banget sih. Nah itu doang sih menurut gue Real Madrid. Itu pada zaman siapa lu suka Real Madrid tuh? Real Madrid Siapa tuh? ya ini sih menurut gue emang puncak-puncak kerennya sih di yang kemarin tuh Zidane. Oh, Zidane. Ya. Ya, Zidane. Menurut gue itu keren banget sih. Berarti Ya, zaman- tapi tetap masih masih ada Ronaldo. Ronaldo itu udah keren banget ya. Nah, terus tadi kan juga nih. Terus gue mau tanya nih, bro. Pertandingan yang paling lu suka dari Manchester United, pertandingan Manchester United versus apa? Oh, kalau ini pertandingan menurut gue pertandingan yang paling apik, yang paling keren Manchester United versus Bayern Munchen Bayern Munchen di ya. Liga Champion 1999. Udah gue kan lahir 1988, berarti gue 1 tahun dong. Lu Iya. lahir kapan? Gue lahir 1999. Berarti sebelum lahir lu udah nonton? Pas gue lahir, gue langsung nonton. Gue langsung tonton. Pas gue bayi, gue udah ngerti bola. Lu jangan tahu ya, kan gue ngerasain. Oh iya. Iya, gue bayi itu udah nonton bola, udah gaul lah. Kenapa lu suka pertandingan itu? Karena setelah gue pernah, maksudnya pas gue lihat juga, itu tuh yang paling dramatis lah disebutnya paling dramatis. Karena apa? MU itu ketika udah selama pertandingan 90 menit itu dia itu kalah 1-0. 90 menit. 90 menit itu udah 1-0. Kalah dong. Tadi dulu kan ada injury time. Injury time. Ketika ada tambahan beberapa menit, MU mampu mencetak 2 gol dan membalikan keadaan menjadi 2-1. Oh, berarti Dan di saat itu nggak ada extra time ya? Extra time nggak ada ya? nggak ada. Nah, di saat itu juga MU meraih
treble winner. Treble winner pertama kali dan satu-satunya, nggak akan treble winner lagi. Nggak tahu. Soalnya setahu gue itu yang treble winner 2 kali itu hanya Barca. Tidak ada lagi tim-tim yang bisa treble winner. Kalau itu saya nggak berani lawan. Maaf fans Barca ya. Nah, Saya nggak terus berani lawan kalau tadi itu. kan lu bilang pertandingan yang paling lu suka ya tadi MU versus Iya. Liverpool kan, karena pada pertandingan itu MU treble winner. Treble winner. Tapi walaupun nggak bisa treble winner sehebat Barca, Iya, ya, iya, nah, iya. Maaf terus ya. gue mau tanya nih, pertandingan yang menurut lo seharusnya itu MU menang, tapi hasilnya kalah. Pertandingan versus apa tuh? Waktu itu sih ada pertandingan MU lawan Real Society itu tuh Spanyol. iya klub Spanyol. Nah Real pokoknya- Sociedad. Sociedad iya. Nah Society mah anak gang sebelah. Iya. Nah, Nah lawan nih ketika di situ itu tuh sempat rame dibicarain di media sosial karena aksi diving Ashley Young. Asli Leong ya. Nah itu tuh banyak juga kayak diplesetin atau kayak dibuat meme gitu. Karena Ashley Young emang bener-bener katanya divingnya melebihi Suarez. Kan juara diving ya Suarez. Nggak sepakat gua. Kalau buat gua juara diving ya Neymar. Enggak. Neymar juara. Tapi Neymar dari mana kalau boleh tahu ya? Dari PSG. Betul dong. Iya benar-benar. Nah, kenapa tuh? Iya, Terus? ini Ashley Young di situ dianggap kayak dia dicurangin atau dianggap divingnya emang paling dibuat-buat. Nah, Kayak gitu. itu yang menurut lo seharusnya Iya. pada pertandingan itu berarti skornya berapa tuh? Berapa ya? Udah lupa lah ya. Lupa. Nggak perhatiin. Cuman pas di situ emang rame banget. Ashley Young tuh bicarakan katanya aksi divingnya yang berlebihan, lebih dari Suarez, lebih dari Neymar, lebih dari Barca katanya. Kan tahu lah. Oh ya siap. Nah, tadi kan lo udah sebutin nih. Iya. Menurut lo pertandingan yang lo suka dan pertandingan menurut lo yang seharusnya Manchester United Iya. menang atau apalah gitu kan. Nah, gue mau tanya bro, dari sejak sepak bola didirikan sampai sekarang nih, menurut lo pemain terbaik sepanjang masa siapa bro? Pemain terbaik sepanjang masa. Kalau dari gua pribadi, gua masih tetap respect sama Ronaldo. Ronaldo siapa? Ronaldo Wati? Bukan. Oh iya Ronaldo Wati. Ronaldo hati. Ronaldo siapa? Cristiano Ronaldo. Oh Cristiano Ronaldo. Kenapa lo suka? Ahmad Ronaldo. Kenapa lo suka Ronaldo? Ya menurut ini aja sih performa dia dari sepanjang karir dia itu performanya selalu bagus. Oh, Dan bagus. sampai saat ini dia selalu dijadikan bintang di setiap klub yang dia mainin. Ya. Tapi emang dia terkenalnya sih dari MU. Dengar-dengar umurnya emang Ronaldo itu bagusnya dari MU. Ronaldo tuh lahir dari MU. Baru dioper-oper kasih lah biar klub lain ngerasain juga main sama Ronaldo. Katanya gitu. Katanya gitu. Tetapi faktanya MU butuh duit. Nah, jadi kalian bisa tebak lah ya. Kenapa dia milih Ronaldo? Karena Ronaldo di MU. Coba Messi di MU, dia pasti milih Messi juga. Ya, sepakat gak? Coba kalian komen menurut kalian siapa pemain terbaik? Kalau gua pribadi Messi, karena menurut gua Messi ini kalau gua ngeliatnya cara mainnya ya bro ya. Kalau gua lihat Messi ini cara mainnya lebih indah lah. Gua akui Ronaldo itu memang pemain yang bagus dan Ronaldo ini seorang yang memang house goal, predator. Kalau Messi ini lebih ke seniman sepak bola. Oh iya. Kalau gua lihat skill ya. Iya, seniman sepak bola indah lah cara mainnya lah. Iya. Nah, nah bro, sorry tadi ya ada sedikit kesalahan teknis ya. Maklum. Maaf ya bro. Ya kita belum baru-baru di YouTube. Jadi buat kalian tolong bantu terus channel ini supaya kita terus belajar bro, oke? Belajar lah. Lagi belajar kita nih. Untuk memperbaiki terus Iya, kan, iya. nah, kualitas kita. Nah, bro, tadi kan kita udah masuk terkait siapa pemain terbaik kan, Terbaik, bro. ya. Nah, ini gua mau tanya nih bro, seandainya ketika lu jadi seorang pelatih, nah, dan lu akan membawa pemain siapa aja nih untuk menjadi bagian sebuah klub lu itu yang lo latih, siapa aja bro? Pertama dari kiper berarti ya. Itu dari kiper. Kalau kiper sampai saat ini gue masih percaya dan masih respect sama De Gea. De Gea.
kenapa De Gea? Menurut gua performa De De Gea Gea itu berarti ya? De Gea MU dong. Karena performa De Gea tuh selalu bagus ya, walaupun emang ya beberapa kesalahan pernah dilakuin lah, maklum nggak apa-apa. Cuman mungkin yang gue salutin dari De Gea itu sebuah refleks dia, karena ada beberapa emang gol yang emang seharusnya gol, cuman karena emang kelebihan refleks dari De Gea ini jadi gak gol. Gak gol karena emang De Gea bagus. Nah, terus Untuk back ini gue nggak milih kayak per individu kayak back ini, back satu, back ini. Gue lebih kayak milih satu paket back, itu udah keren banget. Satu paket back siapa nih? Ini sih menurut gue back Real Madrid. Real Madrid ya, berarti Si kiri Marcelo, Sergio Ramos sama ini siapa sih? Varane. Oh iya, Varane pemain Prancis. Varane sama kanannya Carvajal. Nah, menurut gua itu udah satu paket, udah melengkapi banget. Udah komplit lah. Maksudnya Terus udah mereka tuh berempat kayak udah masuk sama lain. Udah masuk skema Udah masuk ya. Iya. Nah, untuk tengah gua masih suka tengahnya MU ya. Tengahnya si siapa? Bruno Fernandes. Pemain Portugal. Iya, Bruno Fernandes. Kanannya, sayap kanannya si Pogba. Kenapa pilih Pogba? Karena memang dari beberapa permainan Manchester United ada beberapa emang ciptaan gol indah MU tercipta gara-gara umpan-umpan cantik dari Pogba. Gol-gol tidak terduga gara-gara umpan dari Pogba. Umpan-umpan yang tidak terduga dari Pogba gitu. Iya. Itu keren. Terus kalau untuk melengkapi sayap kirinya Matic. Nggak kopling, nggak gigi. Enggak. Atau Raffi Ahmad. Bukan. Oh gini, kian gigi pacarnya suami istrinya Raffi Ahmad. Iya, bukan. Matic. Kenapa pilih Matic? Beat apa Mio? Ini sih Beat sih. Beat yang paling ini soalnya. Kenapa Beat? Kenapa Matic? Kenapa Matic? Karena Matic ini salah satu orang yang bisa melengkapi dua orang ini. Itu ya. Ketika ada dua orang ini berbarengan, yang bisa melengkapi hanya Matic. Yang nyambung sama mereka berdua ini hanya Matic. Kayak gue pilih Matic. Terus untuk kalau depan, posisi striker itu yang striker utama gue tetap Lukaku. Gue pilih Lukaku. Kenapa Lukaku? Kenapa nggak Lukamu? Iya. Baper. Kenapa Lukaku? Lukaku pertama nih ya, dari postur aja sih ya, dari body aja dia tuh udah ini banget ya, maksudnya udah bagus banget. Dari postur badan udah cocok lah, kuat. Terus selain kuat, dia tuh ternyata maksudnya selagi badan dia kuat gede gitu, kecepatan nggak kalah gitu sama berat badan dia. Dia tetap cepet, tetap gesit, dan tetap kuat gitu. Nggak kayak fase 9 biasanya lah. Iya. Cuma ngendon, tendang. Itu Ibra. Mager main mager. Kayak anak muda ya. Mageran. Nah, terus untuk temani Lukaku tentunya Rashford, si monyet. Si monyet? Mirip monyet. Oh. Nah, iya. Rasis. Iya, sorry. Serang. Tapi emang ini, MU rata-rata figur binatang lah. Figur binatang lah. Bisa banyak hewan-hewan gitu. Maksudnya di dekat stadion, iya, jangan ini dulu ya. Dengerin dulu sampai habis. Jadi di sekitaran stadion tuh ada kebun binatang. Namanya Ragunan. Nah, terus kenapa Rashford? Ada Rashford itu pemain muda pertama ya, pemain muda yang sebentar lagi kayaknya sih bakal jadi bintang. 2 tahun 3 tahun lagi lah. 2 tahun 3 tahun lagi berkarir di MU bintang. Ya biasa sih kalau namanya habis lahirin bintang biasanya ada tuh klub yang doyan beli pemain bintang. Bisanya cuma beli nggak bisa ngelahirin pemain bintang. Nggak tahu sih apa sih nama klubnya. Mungkin Madrid. Oh iya. Iya bisa jadi. Ya soalnya gini loh. Kenapa gue bilang ada klub-klub yang mampu untuk membeli pemain bintang. Pertama, klub itu sudah dipastikan klub kecil kalau ngejual pemain bintang, ya kan? Itu dipastikan tuh. Ada poin pertama kan? Boleh deh, ya kan? Nah, yang kedua,
klub tersebut butuh BU butuh uang. Wow. Dan yang ketiga, pemain itu masuk ke klub tersebut untuk batu loncatan. Nah, mudah-mudahan MU nggak di kategori ini ya. Ya. Ngomong-ngomong masalah butuh uang, jadi kita ini buka donasi juga buat MU. Buat teman-teman mungkin fans MU mau dukung MU, mau Ke rekening sumbang, gua aja, ke rekening gua. mau sumbang bisa nih dibawa rekeningnya. Kalau nggak dibawa nggak ada ya udah berarti nggak ada. Nah, tadi kan lo udah bilang Rashford, ya kan? Lukaku, Rashford, ya. Rashford. Nah, sebelah kanannya Kanannya gua tetap Martial. Anthony Martial. Anthony Martial. Di Inggris ya, kalau nggak salah. Iya, Inggris. Timnas Inggris. Jadi Rashford juga Inggris kan? Rashford juga Inggris. Oh iya. Timnas juga. Terus kenapa Martial? Kenapa Mak? Kenapa nggak toko bangunan? Itu material. Oh, Martial. Ini Martial. Kenapa Martial? Kalau Martial tuh menurut gue sih dia tuh pemain emang yang apa sih namanya bagus juga, maksudnya performanya bagus juga, dan emang dia tuh sempet tuh kayak dijulukin pemain yang murah senyum. Kenapa murah senyum? Ketika dia bermain tuh dia tuh salah satu pemain yang kayak terlihat santai gitu ketika kontrol bola, bawa bola atau apapun itu, ketika mencetak gol dia selalu kayak senyum, selalu permainan nyantai gitu. Kadang ada beberapa kayak ada pemain yang kayak terlihat tegang, terlihat emosional, sehingga tuh blunder, kayak langsung perilaku kasarnya dikeluarin. Betul. Kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong murah senyum, gue juga ingat salah satu pemain nih bro. Siapa tuh? Yaitu dari Barca juga ya. Oh, Ya Ronaldinho. Nah, dia tuh kalau main tuh udah cara mainnya sangat indah. Terus apa murah senyum, Iya, ya kan? Nah, iya. Terus juga Tidak dia emosional ya, tidak emosional. orangnya juga sedikit mungkin hatersnya ya. Iya, hatersnya. Karena ketika dia bermain di sebuah klub masing-masing, tim lawan selalu tepuk tangan untuk dia. Makanya karena dia murah senyum, dia baik hati, terus bila dia Rajin skillnya, menabung. selain dia skillnya bagus juga, mungkin banyak orang yang respect sama dia, sehingga sedikit orang benci lah. Nah bro, tadi kan lu udah sebutin nih apa pemain-pemain yang akan lu bawa jika lu jadi pelatih. Nah, dengan pemain-pemain itu, apakah lu mampu untuk menyabet banyak gelar, dan taktik seperti apa yang akan lu mainkan, dan formasi seperti apa yang akan lu mainkan? Kalau berbicara formasi, menurut gua apa sih, sepanjang gua memperhatikan bola, maksudnya sepanjang gua memperhatikan perjalanan sepak bola, menurut gua kayak formasi yang efisien, yang bagus banget, yang efektif banget, itu formasi 4-3-3. 4-3-3 ya. 4-3-3 menurut gua kayak udah formasi udah paling bagus untuk inilah main lah menurut gue. Nah itu kalau taktik, kalau gue pribadi sih, maksudnya orang-orang pasti beda-beda ya taktik dia. Kalau dari pandangan gue lebih suka kayak seperti ini sih, permainan yang apa ya? Umpan pendek. Umpan pendek. Penguasaan bola apa tadi? Ball position. Gue lebih suka kayak gitu sih, kayak penguasaan bola banyak, terus kayak main jarak deket. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena apa ya, lebih irit stamina aja sih, lebih tidak buang-buang energi yang harus kayak umpan jauh harus lari, harus bawa gocek-gocek lari harus gini dengan umpan pendek yang efektif, yang akurat, itu biasanya lebih ini sih, lebih mengurangi tenaga aja sih. Gue juga sepakat bro, karena menurut gue taktik seperti itu ya taktik untuk khususnya lagi ketika kita mempunyai pemain-pemain pendek, itu lebih efisien. Tapi jangan sampai kita main ball position. Nah itu juga harus tapi kita selalu ball position itu di tengah-tengah lapangan aja. Terlalu lama memainkan bola. Nah kita juga ketika mau ball position, pemain-pemain depan harus namanya transisi harus lebih bagus. Jadi pemain tengah ini ketika dia mau bola bisa umpan-umpan terus yang masuk lagi gitu. Ball position itu perlu, cuman emang ini maksudnya orang depan itu emang harus lebih pintar nyari posisi. Nah, karena kenapa gue ngomong kayak gitu, karena gue melihat Barca yang sekarang bro, kayak gitu. Di zaman Stein ini, gue lihat Barca ya mereka balik lagi dengan ball position mereka, tetapi mereka tumpul di lini depan. Di depan. Karena mereka terlalu banyak main di tengah. Makanya belakangan ini mungkin performa Barca lebih agak turun ya. Nah tadi bro, kan kita udah ngomongin
pemain-pemain yang akan Iya. gabung ini, Iya. terus juga taktik untuk Wah, formasi iya. nih bro. Nah, gue mau kasih tahu nih, kan bentar lagi kita Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 nih bro. Bagus banget tuh, Nah, bagus. kan? Nah, dan di pertandingan tersebut pasti banyak bintang-bintang muda nih, bintang-bintang muda yang sudah bermain di klub yang akan bermain di negara tersebut untuk Piala Dunia. Nah, gua seperti tadi siapa pemain MU? Si Greenwood. Greenwood, Iya, terus iya. pemain Madrid juga yang dari Jepang, Ake Kubo. Iya. Terus pemain Barca mungkin bisa tuh si siapa Ansu Fati, Ah. masih 16 tahun. 19 tahun. 19 tahun ya. 16 tahun dia. Kecil banget ya, tapi udah ini hebat. Nah, terus menurut lo pemain Indonesia siapa yang akan bisa berbicara banyak di pertandingan Piala Dunia U20 bro? Nah, sepanjang gua lihat juga sih, saya lihat beberapa kali emang gua sempat lihat juga pertandingan timnas, apa latihan timnas. Emang sekarang sih yang kelihatan emang benar-benar menonjolkan bakatnya tuh si kembar tuh siapa ya? Kembar Bagus. Bagus ya. Nah itu kelihatannya sih emang dua orang itu yang kemungkinan ya bintangnya Indonesia lah, yang maksudnya yang banyak apa sih berkontribusi nanti ya. Nah, dan di Piala Dunia ini banyak juga nih bro, gue tadi baca-baca berita, banyak juga pemain campuran Indonesia yang sekarang bermain di luar negeri ingin membela timnas bro. Nah, menurut lo, pendapat lo nih, gimana menurut lo pendapat lo ketika pemain campuran ingin mempunyai jiwa nasionalisme dan ingin membela Indonesia gimana? Yang pertama sih, pertama nih gue apresiasi banget buat Indonesia yang udah mampu jadi tuan rumah Piala Dunia. Itu udah bagus banget sih, maksudnya semoga apa sih namanya, sepak bola bukan sepak bola juga sih, maksudnya dunia perolahragaan Indonesia dengan adanya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia, semua cabang olahraga mudah-mudahan maju sih. Amin. Khususnya di bidang sepak bola. Nah itu pertama sih gue apresiasi banget ya, maksudnya Indonesia udah bagus. Tadi apa tadi? Nggak pernah. Kalau gue sih maksudnya nggak apa-apa, maksudnya setuju aja kalau misalkan kayak ada pemain Indo yang main di luar kan, habis itu dia pengen punya darah campuran, terus dia ingin ngebela timnas Indonesia. Menurut gue selagi dia berpotensi, selagi dia emang layak untuk dimainkan di timnas, menurut gue sih nggak apa-apa. Tetap respect juga sama orang-orang kayak gitu. Nah, gue juga sepakat bro, karena menurut gue gini loh, ketika ada orang yang bermain di luar negeri ingin membela timnas Indonesia dan masih muda juga, kenapa kita nggak beri kesempatan? Kenapa kita harus memberi kesempatan pemain-pemain tua untuk dinaturalisasi gitu? Apakah ini hanya untuk menguntungkan klub? Apakah memang kita mau visi PSSI ini apa? Gitu, mau memajukan sepak bola Indonesia atau mau memajukan klub-klub Indonesia gitu? Kadang suka kayak terpaku sama pemain yang ini karena dia bagus, udah dia aja terus yang main. Sedangkan masih ada di bawah-bawah lagi yang memang kemungkinan potensinya bakal baik untuk kedepannya, bisa ngangkat timnas Indonesia juga. Karena kalian juga kebanyakan sekarang pemain-pemain yang dinaturalisasi itu pemain-pemain tua, dan pemain-pemain tua itu juga hanya menguntungkan klub karena mengurangi jatah pemain asing di klub tersebut gitu. Nah bro, kita kan udah bicara terkait tadi ya. Menurut lo gaya bermain Indonesia yang cocok untuk U20 apa? Dan taktik seperti apa yang cocok untuk U20 itu sendiri? Kan kalau kita juga pernah lihat ya, mungkin kita sama-sama pernah saksikan juga, emang orang Indonesia ini kadang kurangnya yang kelihatan itu adalah stamina ya. Karena emang selagi emang beda kan dari postur tubuh, tenaga sama orang-orang Eropa, orang-orang itu emang lebih kuat mereka dibanding kita, dari postur badan juga udah kelihatan. Betul. Nah jadi ya lagi-lagi yang tadi gue pernah bilang sih, maksudnya untuk menghemat energi, untuk cara bermain yang akurat, biar nggak terlalu ngos-ngosan, terlalu capek, terlalu tegang. Menurut gue permainan ini sih, penguasaan bola dan ball position sama operan jangka pendek gitu. Ya karena beberapa yang pernah kita lihat juga kan, kalau Indonesia tuh main kadang main tabrak aja, lari aja ngasal, tapi larinya lari tabrak aja, kalau rebut ya udah. Terus kalau dapat bola panik dikit langsung buang ke depan dan nggak lihat
ada orang nggak di situ, maksudnya ada yang stay di situ nggak cukup tenang lah nggak cukup tenang. Mungkin ya bisa dilihat mental kali, berpengaruh juga ya mental ya, karena jam terbang mungkin kan, iya, jam karena terbang juga kompetisi di Indonesia sendiri masih ini dikit ya. untuk usia belia. Nah gitu sih, maksudnya emang apa sih namanya, menurut gua permainan ini sih oper jangka pendek sama ball position aja sih, Position aja ya. menurut gua iya. Nah, tadi kita udah banyak lah bicara terkait banyak ya klub yang disukai Fikri selain MU juga, terus pertandingan yang paling Fikri suka di MU kan. Nah, terus apa banyak lah yang kita bicarain. Nah, menurut kalian sepakat gak dengan Fikri? Coba komen di bawah ini. Oke, thank you udah menonton. Tetap saksikan Ngopsan selanjutnya. Oke, thank you for watching. Oke.